Melanjutkan cerita sebelumnya. Seluruh sistem bintang kuno tiba-tiba mengalami perubahan besar. Gemuruh memenuhi langit, sementara kabut misterius membanjiri seluruh alam luar hingga akhirnya menutupi hampir seluruh dunia gua. Dari kejauhan datang tekanan mengerikan dari alam dalam, membuat para kultivator dan binatang buas gemetar ketakutan. Ketakutan itu bukan sekadar karena tekanan kekuatan. Pada binatang-binatang buas, muncul kembali ingatan kuno yang terkubur dalam jiwa mereka, ingatan tentang ketakutan terhadap langit yang diwariskan oleh leluhur mereka. Seolah-olah sesuatu yang sangat mengerikan telah terbangun. Di tengah perubahan tersebut, sebuah batu tulis raksasa tiba-tiba terbentuk dari kehampaan. Batu itu tersusun dari batu dan debu, memiliki bentuk tidak beraturan seperti pecahan dari sesuatu yang pernah runtuh, serta memancarkan aura kuno. Setelah terbentuk, batu tulis itu langsung terbang menuju alam dalam. Di alam luar, Saffron tiba-tiba terbangun. Ia merasakan perubahan tersebut dan langsung memahami apa yang sedang terjadi. Jiwa ketiga telah terbangun dan inti dunia gua telah terbuka kembali. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan ia segera menuju alam dalam, karena pembukaan inti dunia gua merupakan peristiwa yang sangat penting dan berbahaya. Para selir yang masih hidup, termasuk para selir yang pernah ditemui Wang Lin di makam kuno, juga terbangun dari kultivasi mereka. Mereka merasakan panggilan dari pembukaan inti gua. Perasaan mereka bercampur antara kegembiraan, kerumitan, dan ketakutan, tetapi pada akhirnya mereka semua bergerak menuju alam dalam. Di Brilliant Void, wilayah sekitar planet Suzaku juga mengalami perubahan. Kekosongan di luar planet terbuka dan dari celah tersebut keluar aura medan perang asing beserta banyak pecahan. Pecahan-pecahan itu berkumpul membentuk batu tulis besar lain yang kemudian terbang menuju Alhaven. Fenomena serupa terjadi di 3 sistem bintang lainnya. Tidak diketahui berapa banyak batu tulis yang terbentuk di seluruh dunia gua, tetapi semuanya bergerak menuju Alhaven. Ini menunjukkan bahwa Alhaven telah menjadi pusat dari perubahan besar yang sedang terjadi. Taois 7 warna, yang sedang mencari di Alhaven, langsung menyadari makna perubahan itu. Ia sangat marah dan panik karena menyadari bahwa jiwa ketiga telah ditemukan lebih dahulu oleh seseorang. Ia segera bergerak untuk mencari tahu siapa yang menemukannya dan berusaha merebutnya. 4 jenderal yang juga berada di Alhaven merasakan aura pembukaan inti gua. Bahkan binatang kabut raksasa di hadapan mereka gemetar dan tidak berani bergerak. Keempat jenderal awalnya mengira mereka adalah pihak tercepat yang menemukan jiwa ketiga, tetapi sekarang mereka sadar bahwa seseorang telah mendahului mereka. Mereka segera bergerak menuju sumber aura. Namun, seseorang bahkan lebih cepat daripada keempat jenderal tersebut. Hantu Tua Zhan. Ia melesat melewati mereka. Ekspresinya penuh keseriusan sekaligus ketakutan tersembunyi karena ia tahu bahwa jika Taois 7 warna menemukan jiwa ketiga lebih dulu, Taois 7 warna akan melahapnya dan menjadi ancaman yang sangat besar. Hantu Tua Zhan tidak tahu siapa yang sebenarnya telah menemukan jiwa ketiga, apakah Wang Lin atau Taois 7 warna. Kekacauan dunia gua membuat akal ilahinya tidak mampu menjangkau jauh. Ketidakpastian tersebut justru membuatnya semakin takut. Ia tidak bisa melarikan diri. Jika Taois 7 warna sudah mendapatkan jiwa ketiga, ia harus berusaha melawannya ketika proses pelahapan berlangsung. Saat hantu Tua Zhan bergerak, muncul bayangan raksasa yang menyelimutinya. Sosok itu mengenakan jubah yang terbentuk dari kabut, wajahnya tertutup dan hanya memperlihatkan mata yang suram. Sosok tersebut adalah salah satu dari 3 jiwa, yaitu jiwa yang memiliki seluruh pemahaman Dao. Pembukaan inti gua menyebabkan seluruh dunia gua mengalami pergolakan terbesar yang pernah terjadi. Semua makhluk hidup mulai panik karena merasakan perubahan luar biasa tersebut. Kekuatan pembukaan inti bahkan merobek segel alam surgawi kuno di alam luar yang sebelumnya disegel Wang Lin. Meskipun wilayah tersebut sebagian besar telah runtuh, beberapa murid 7 Dao Sekte masih bertahan. Begitu segelnya terbuka, mereka segera keluar dan tanpa ragu bergerak menuju Alhaven. Zixia, salah satu selir yang tidak pergi ke alam surgawi dan tetap berada di sebuah planet di Summonet River, juga merasakan perubahan itu. Setelah merenung sebentar, ia akhirnya mengambil keputusan untuk bergerak maju. Di planet tersembunyi 5 elemen di Brilliant Void, kelompok kultivator yang dipimpin lelaki tua bernama MA juga merasakan perubahan tersebut. Setelah sempat ragu, mereka akhirnya menuju Alhaven. Yuni Feng ikut bersama mereka dan memandang Alhaven dengan tatapan penuh arti. Ia mengingat bahwa pertarungannya dengan Wang Lin sebelumnya belum memiliki pemenang, lalu menyadari bahwa inti gua mungkin menjadi tempat mereka menentukan hasil akhir pertarungan. Seluruh dunia gua akhirnya berubah menjadi lautan kabut.
Hampir semua wilayah tertutup kegelapan dan kabut, sementara hanya Alhaven, tempat Wang Lin berada, yang masih tampak jelas seperti sebuah cahaya yang bersinar di tengah kegelapan. Di alam surgawi, King Sui merasakan panggilan misterius di kepalanya ketika perubahan terjadi. Panggilan itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Si Tunan juga terbangun dari kultivasinya dan menatap ke depan dengan ekspresi serius. Kemudian suara Dao Master Blue Dream bergema langsung dalam pikiran King Sui dan si Tunan. Ia menjelaskan bahwa ia telah berjanji membantu Wang Lin. Tempat aneh yang selama ini berkaitan dengan inti dunia gua telah terbuka, tetapi karena Blue Dream tidak memiliki garis keturunan celestial, ia tidak dapat memasukinya sendiri. Karena itu, ia meminta izin untuk meminjam jiwa King Sui dan si Tunan agar dapat masuk. Sementara semua pihak bergerak menuju Alhaven, Wang Lin berada di sebuah lembah di sebuah planet Alhaven. Ia baru saja menyaksikan Xie King, muridnya, memanggilnya, guru, untuk terakhir kalinya sebelum meninggal dengan senyuman. Kematian Xie King membuat Wang Lin dipenuhi kesedihan sekaligus kemarahan terhadap langit. Ia merasa bahwa surga terus mempermainkan dan merampas orang-orang yang penting baginya. Pada saat itu, jiwa ketiga berada di tangan Wang Lin. Setelah jiwa tersebut muncul, Wang Lin terhubung dengannya dan langsung mengetahui bahwa inti dunia gua telah terbuka. Wang Lin juga memahami bahwa pembukaan inti tersebut akan menarik semua tokoh kuat ke tempatnya. Semua orang yang datang memiliki tujuan yang sama, yaitu mendapatkan jiwa ketiga yang berada di tangan Wang Lin. Namun ada perubahan yang sangat penting. Jiwa ketiga yang berada di tangan Wang Lin bukan lagi sekadar jiwa penguasa surgawi 7 warna. Jiwa tersebut kini telah menjadi jiwa Xie King, murid Wang Lin. Wang Lin menolak menerima kenyataan bahwa panggilan guru dari Xie King merupakan yang terakhir. Ia bertekad bahwa suatu hari Xie King akan mampu membentuk kembali jiwanya dan membangkitkan kembali ingatannya. Ketika hari itu tiba, Xie King akan tetap menjadi muridnya. Dengan tekad tersebut, Wang Lin menutup mata dan kemudian menyatukan jiwa ketiga ke dalam tubuhnya sendiri. Ia mengambil keputusan untuk melindungi jiwa Xie King, meskipun seluruh dunia gua kini akan memburunya karena jiwa tersebut. Setelah itu, langit Alhaven bergemuruh hebat. Kabut menjadi semakin tebal dan bergerak liar. Wang Lin melihat batu tulis raksasa sebesar benua muncul di langit. Tidak hanya satu. Batu tulis kedua muncul dari arah lain, kemudian batu tulis ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya mulai berdatangan dari lautan kabut. Semua batu tulis tersebut bergerak menuju Alhaven, sementara seluruh tokoh kuat dari berbagai penjuru dunia gua juga sedang bergegas ke tempat yang sama. Kabut di sekitar planet Wang Lin di Alhaven tiba-tiba bergejolak. Beberapa lempengan batu yang sebelumnya datang dari berbagai penjuru mulai berkumpul dan saling terhubung, membentuk sebuah struktur raksasa. Pada awalnya bentuknya belum jelas, tetapi aura dan tekanan yang dipancarkannya membuat hati Wang Lin bergetar. Wang Lin segera memahami apa yang sedang terbentuk. Meskipun ini pertama kalinya ia melihatnya secara langsung, ia sudah mengenal aura tersebut. Lempengan-lempengan batu terus berdatangan dari kabut hingga bentuknya perlahan menjadi lengkap. Yang akhirnya terbentuk adalah sebuah pintu raksasa menuju inti dunia gua. Pintu ini bukanlah pintu menuju benua astral abadi, melainkan gerbang yang memungkinkan seseorang memasuki inti gua setelah dibuka. Wang Lin menemukan bahwa salah satu lempengan penyusun pintu membawa aura medan pertempuran asing yang pernah ia rasakan di planet Suzaku. Dengan akal ilahinya, ia menyadari bahwa lempengan tersebut sebenarnya merupakan bagian dari pintu yang pernah hancur. Dahulu, pintu menuju inti gua telah dihancurkan oleh Dao Surgawi. Namun sekarang, setelah jiwa ketiga terbangun dan inti gua terbuka kembali, pintu tersebut mulai terbentuk kembali dari pecahan-pecahannya. Ukuran pintu itu sangat besar hingga seolah tidak memiliki batas. Walaupun sebagian besar strukturnya sudah terbentuk, masih terdapat banyak retakan dan bagian yang hilang. Tidak lama kemudian, kerikil-kerikil yang sebelumnya tercerai-berai ke dalam kehampaan saat pintu dihancurkan mulai muncul kembali dari kabut dan mengisi bagian-bagian yang kosong. Setelah seluruh bagian pintu hampir lengkap, aura mengerikan yang mengguncang seluruh sistem bintang meledak darinya. Aura tersebut berubah menjadi badai besar yang berpusat di sekitar pintu dan menyebar ke segala arah. Badai dari pintu membuat kabut di kejauhan terdistorsi. Dari dalam kabut kemudian muncul Taois 7 warna. Begitu tiba, ia langsung melihat pintu dan Wang Lin. Taois 7 warna segera merasa lega ketika mengetahui bahwa Wang Lin lah yang mendapatkan jiwa ketiga, bukan hantu Tua Zhan. Menurutnya, selama jiwa ketiga tidak berada di tangan hantu Tua Zhan, masih ada kemungkinan untuk membalikkan keadaan. Ia mencoba mendekati Wang Lin,
Tetapi badai yang keluar dari pintu sangat kuat sehingga tubuhnya terdorong mundur. Ia menyadari bahwa badai tersebut menghalangi siapapun untuk mendekati Wang Lin secara langsung. Tidak lama kemudian hantu tua Zhan tiba dari arah lain. Ia juga segera mengetahui bahwa Wang Lin telah memperoleh jiwa ketiga. Sebagai salah satu dari 3 jiwa, ia langsung dipenuhi niat membunuh. Hantu tua Zhan tidak langsung menyerang. Ia justru menahan tekanan badai sambil mengamati Wang Lin. Ia tahu bahwa Wang Lin telah mendapatkan jiwa ketiga dan menganggap Wang Lin telah mencari kematiannya sendiri. Wang Lin sama sekali tidak memperhatikan Taoist 7 warna maupun hantu tua Zhan. Perhatiannya tetap tertuju pada Xie Qing, muridnya yang telah meninggal. Dengan penuh kesedihan, Wang Lin memutuskan menguburkan Xie Qing di lembah anggrek musim gugur, karena Xie Qing menyukai tempat tersebut. Wang Lin berkata bahwa Xie Qing akan tidur di sana ditemani anggrek musim gugur sampai tiba waktunya ia membangunkannya kembali. Dengan kekuatannya, Wang Lin membuat anggrek-anggrek di lembah bergerak dan menutupi tubuh Xie Qing, membentuk sebuah makam yang dipenuhi bunga anggrek musim gugur. Sebelum pergi, Wang Lin memetik 1 bunga anggrek. Ia kemudian meninggalkan lembah dan naik ke langit. Bunga anggrek yang dibawanya kemudian jatuh kembali ke makam Xie Qing. Setelah menyentuh makam, bunga itu berubah menjadi cahaya aneh lalu hancur menjadi abu yang diterbangkan angin. Sejak saat itu, planet tanpa nama tersebut akan dipenuhi anggrek musim gugur setiap tahun, dan aroma bunga akan terus menemani Xie Qing yang tertidur di dalam makamnya. Badai yang mengelilingi pintu ternyata tidak berpengaruh kepada Wang Lin. Alasannya adalah, badai muncul ketika pintu inti gua dibentuk kembali. Pintu terbentuk kembali karena kebangkitan jiwa ketiga. Jiwa ketiga sekarang berada di dalam tubuh Wang Lin. Karena hubungan tersebut, Wang Lin dapat berdiri di dalam wilayah yang terlindungi oleh badai tanpa mengalami bahaya. Wang Lin kini berada di depan pintu besar tersebut, dengan planet di belakangnya. Di luar badai terdapat Taoist 7 warna dan hantu tua Zhan yang sama-sama mengincar jiwa ketiga. Hantu tua Zhan berusaha membujuk Wang Lin agar menyerahkan jiwa ketiga. Sebagai imbalannya, ia berjanji menjamin keselamatan Wang Lin. Menjamin keselamatan seluruh alam surgawi. Dan membantu membuka jalan bagi Wang Lin menuju benua astral abadi. Taoist 7 warna memberikan tawaran yang bahkan lebih menggiurkan. Ia berjanji akan menghidupkan kembali istri Wang Lin, tidak lagi menginginkan dao surgawi, menyerahkan dunia gua kepada Wang Lin, lalu pergi setelah mendapatkan jiwa ketiga. Jika bukan karena hubungan Wang Lin dengan Xie Qing, Qing Sui, dan Situnan, tawaran tersebut mungkin benar-benar dapat menggoyahkan tekadnya. Namun sekarang Wang Lin tidak terpengaruh sama sekali. Ia bertindak seolah tidak mendengar perkataan keduanya. Ia hanya berdiri di depan pintu dengan mata tertutup, seperti sedang menunggu sesuatu. Sikap Wang Lin membuat Taoist 7 warna dan hantu tua Zhan semakin dipenuhi niat membunuh. Mereka ingin menyerang, tetapi badai masih menghalangi mereka. Mereka hanya bisa menunggu sampai badai tersebut melemah. Tidak lama kemudian, 4 jenderal tiba dari sisi lain pintu. Mereka juga dihantam badai dan terdorong mundur. Setelah melihat keadaan di hadapan mereka, ekspresi mereka berubah karena menyadari bahwa Wang Lin telah mendapatkan jiwa ketiga. Mereka juga menyadari bahwa Wang Lin sekarang dikelilingi oleh beberapa eksistensi terkuat, sehingga peluangnya untuk melarikan diri sangat kecil. Setelah itu, Saffron tiba. Tubuhnya juga terdorong oleh badai, dan ia berdiri di sisi Taoist 7 warna sambil mengamati Wang Lin dengan tatapan penuh kecurigaan. Kemudian beberapa sinar cahaya menembus kabut dan membawa para selir kekaisaran surgawi. Salah satu selir memandang Wang Lin dengan ekspresi rumit, dia adalah selir ketiga, yang sebelumnya berinteraksi dengan Wang Lin di makam kuno. 7 murid 7 Dao Sekte yang sebelumnya melarikan diri dari alam surgawi kuno juga tiba bersama para selir. Mereka ikut mengepung wilayah tersebut. Setelah itu Zixia tiba dari Summonet River. Begitu melihat Wang Lin dikelilingi banyak tokoh kuat, ia menunjukkan niat membunuh. Ia memang telah membenci Wang Lin sejak Wang Lin menolak bergabung dengannya, tetapi sebelumnya tidak berani menyerangnya karena menyadari dirinya bukan tandingan Wang Lin. Kemudian muncul Dao Master Blue Dream dengan cahaya biru. Kehadirannya langsung menarik perhatian Taoist 7 warna dan hantu tua Zhan karena ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Blue Dream tetap tenang dan sama sekali tidak memedulikan tatapan kedua sosok tersebut. Terakhir, kelompok dari planet 5 elemen yang dipimpin lelaki tua bernama Ma tiba. Kedatangan mereka cukup mengejutkan semua orang. Saat kelompok planet 5 elemen tiba, Wang Lin akhirnya membuka matanya.
Tatapannya tetap tenang dan tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan meskipun di hadapannya berkumpul begitu banyak eksistensi kuat. Semua orang yang datang memiliki tujuan yang sama, yaitu jiwa ketiga. Wang Lin memandang seluruh orang yang telah tiba dan menyadari bahwa hampir semua pihak yang seharusnya datang, kini sudah berada di tempat tersebut. Ia kemudian berkata bahwa semua orang telah datang dan bahwa apa yang mereka inginkan hanyalah jiwa yang berada di dalam dirinya. Setelah itu, Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Jiwa ketiga muncul di tangannya. Setelah Wang Lin memperlihatkan jiwa ketiga, seluruh perhatian langsung tertuju kepadanya. Hanya Dao Master Blue Dream dan selir ketiga yang tidak menunjukkan keserakahan yang sama. Sebaliknya, mata Taois 7 warna, hantu Tuasan, dan 4 jenderal dipenuhi keinginan kuat untuk mendapatkan jiwa tersebut. Wang Lin kemudian menyatakan bahwa apa yang terjadi sekarang adalah sebuah perburuan. Menurutnya, setiap orang dapat menjadi pemburu ataupun buruan. Mereka boleh membunuhnya demi mendapatkan jiwa ketiga, tetapi siapapun yang berani mendekatinya juga harus siap dibunuh olehnya. Wang Lin menegaskan bahwa orang-orang di hadapannya memiliki darah dari benua astral abadi dan menganggap diri mereka sebagai makhluk abadi. Namun dalam perburuan ini, hanya ada 2 kemungkinan. Mereka mati atau Wang Lin yang mati. Ia bahkan berharap dapat membunuh lebih banyak celestial dari benua astral abadi melalui pertempuran ini. Setelah mengucapkan tantangannya, Wang Lin mengepalkan tangan dan jiwa ketiga kembali masuk ke tubuhnya. Ia kemudian mengangkat tangan ke arah pintu dan memerintahkan. Pintu ke gua, buka. Karena hanya pemilik jiwa ketiga yang dapat membuka pintu menuju inti gua, hanya Wang Lin yang mampu membukanya di antara semua orang yang berkumpul. Wang Lin sama sekali tidak takut dikepung. Ia memang tidak berniat melarikan diri. Sebaliknya, ia ingin memasuki inti dunia gua dan menjadikan tempat tersebut sebagai medan pembantaian terakhirnya. Begitu Wang Lin mengaktifkan pintu, gemuruh besar terdengar dari dalamnya. Retakan raksasa muncul dari atas hingga bawah dan membelah pintu menjadi 2 bagian. Pintu tersebut kemudian perlahan terbuka dengan kekuatan yang seolah berasal dari tangan tak terlihat. Ketika pintu bergerak, badai yang sangat kuat kembali meledak dan suara tangisan kesedihan yang tak berujung keluar dari dalamnya. Ini merupakan pertama kalinya pintu tersebut terbuka sejak kehancurannya. Gemuruh dan tekanan yang muncul begitu dahsyat sehingga hampir semua orang harus mundur. Bahkan Taois 7 warna dan hantu Tuasan dipaksa mundur. Hanya Wang Lin yang dapat berdiri tanpa bergerak karena hubungan khususnya dengan jiwa ketiga. Ketika pintu baru terbuka sekitar 30%, Wang Lin langsung berjalan ke arahnya. Ia melewati celah di antara kedua bagian pintu sambil memandang semua orang, terutama Taois 7 warna dan hantu Tuasan. Sebelum menghilang ke dalam, Wang Lin meninggalkan pesan bahwa ia akan menunggu mereka di dalam. Setelah Wang Lin masuk, badai semakin dahsyat dan memaksa semua orang kembali mundur. Taois 7 warna menjadi sangat marah dan semakin yakin untuk membunuh Wang Lin. Hantu Tuasan juga menatap pintu dengan niat membunuh. Keduanya tidak menganggap serius tantangan Wang Lin, tetapi beberapa orang lain mulai merasa bahwa situasinya jauh lebih berbahaya daripada yang terlihat. Selama sekitar setengah jam, pintu terus terbuka. Akhirnya pintu terbuka sepenuhnya. Saat pintu mencapai keadaan terbuka penuh, badai meledak dengan kekuatan maksimum dan mendorong semua orang hingga puluhan ribu kaki. Namun sesaat kemudian, badai itu tiba-tiba lenyap sepenuhnya, seolah-olah tidak pernah ada. Dengan penghalang yang hilang, pintu menuju inti gua akhirnya dapat dimasuki. Taois 7 warna menjadi yang pertama masuk. Ia langsung bergegas masuk karena takut kehilangan jiwa ketiga kepada Wang Lin. Hantu Tuasan menyusul. Ia tidak mau membiarkan Taois 7 warna mendapatkan jiwa ketiga. Saffron masuk sebagai orang ketiga. Ia sempat ragu di luar, tetapi akhirnya menguatkan tekad dan masuk. Dao Master Blue Dream masuk setelah itu. Ia tetap tenang seperti sebelumnya dan memasuki pintu dengan sikap berat. Tokoh-tokoh lainnya kemudian masuk satu persatu dengan tujuan masing-masing. Kelompok planet 5 elemen, dipimpin lelaki tua bernama MA, menjadi salah satu kelompok terakhir yang masuk. Sebagian besar dari mereka sebenarnya tidak yakin Wang Lin mampu mempertahankan jiwa ketiga. Mereka memperkirakan pertarungan terakhir kemungkinan besar justru akan terjadi antara Taois 7 warna dan hantu Tuasan. Bagi para tokoh yang masuk, pintu tersebut terasa seperti kembali ke tempat asal mereka. Mereka pernah datang melalui pintu itu pada masa yang sangat jauh di masa lalu, sehingga masuk kembali sekarang terasa seperti sebuah siklus yang berulang. Setelah semua orang masuk, Xuan Luo akhirnya muncul dari kehampaan. Ia melihat pintu tersebut, merenung sebentar,
kemudian ikut masuk dengan tenang. Seolah-olah menurutnya, pengadilan atau ujian terhadap Wang Lin akhirnya harus berakhir di tempat tersebut. Setelah semua orang masuk, gemuruh dunia gua perlahan mereda. Kabut masih menutupi seluruh dunia, tetapi pintu inti gua tetap terbuka di Al-Heaven. Para kultivator di alam dalam dan alam luar yang mengetahui perubahan tersebut hanya dapat menunggu siapa yang akan keluar lebih dahulu. King Sui dan Situnan juga mengamati keadaan dari alam surgawi. Mereka memahami bahwa orang pertama yang keluar kemungkinan besar adalah penguasa surgawi 7 warna yang baru. Jika yang keluar justru Wang Lin, berarti rencananya berhasil dan semuanya berakhir dengan sempurna. Hasil pertarungan ini akan menentukan nasib seluruh dunia gua. Apakah dunia gua akan jatuh ke tangan penguasa surgawi 7 warna yang baru, atau terjadi perubahan besar yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya? Namun, di tengah konflik para eksistensi tingkat tinggi tersebut, manusia biasa di dunia gua tetap menjalani kehidupan sehari-hari tanpa mengetahui bahwa nasib seluruh dunia sedang dipertaruhkan. Setelah melewati pintu, pandangan Wang Lin menjadi kabur. Di hadapannya terbentang dunia yang telah hancur total akibat perang kuno. Ia melihat reruntuhan dari sebuah dunia yang dahulu sangat indah. Di antara reruntuhan itu melayang sebuah tungku raksasa yang dikelilingi untaian gas hitam dan tanpa terhubung dengan seluruh dunia. Karena jiwa ketiga berada di dalam tubuhnya, Wang Lin memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam mengenai inti gua dibandingkan orang lain. Jiwa ketiga telah disegel oleh Xie King, sehingga jiwa tersebut tidak dapat memasuki siklus reinkarnasi. Keberadaan jiwa itu memberikan Wang Lin pengetahuan dan persepsi khusus terhadap tempat ini. Wang Lin kemudian memahami bahwa tempat di hadapannya adalah inti dunia gua, sekaligus tempat yang berhubungan dengan pintu menuju benua astral abadi. Ia menyadari bahwa wilayah ini sebenarnya merupakan gua yang sesungguhnya, tempat ia dahulu melakukan kultivasi tertutup. Dengan kata lain, tempat tersebut merupakan pusat dari seluruh dunia gua. Melihat kondisi tempat yang kini telah berubah menjadi reruntuhan, menimbulkan perasaan sedih dalam diri Wang Lin. Namun ia segera menyadari bahwa sebagian kesedihan tersebut sebenarnya berasal dari jiwa ketiga, bukan sepenuhnya dari dirinya sendiri. Ketika terbang melewati reruntuhan, Wang Lin menyadari bahwa seluruh pembatasan dan formasi kuno di tempat tersebut telah hancur akibat perang. Namun tidak semuanya benar-benar hilang. Masih terdapat fragmen-fragmen pembatasan yang tertinggal di reruntuhan. Wang Lin menyadari bahwa fragmen tersebut masih dapat digunakan untuk membangun formasi baru. Ia segera membentuk segel dengan kedua tangannya. Garis-garis darah muncul di matanya dan kekuatan pembatasan mulai menyebar ke seluruh reruntuhan. Setelah sekitar waktu yang diperlukan untuk membakar satu dupa, cahaya hantu yang sangat kuat muncul dari tanah dan menyelimuti Wang Lin. Semakin banyak garis darah muncul di matanya. Setelah itu, garis-garis darah tersebut menyebar keluar dari tubuh Wang Lin dan menutupi seluruh reruntuhan. Dari kejauhan, garis darah itu terlihat sangat besar, bahkan hampir setebal lengan, membentuk pemandangan yang mengerikan sekaligus megah. Setelah selesai, Wang Lin mengibaskan tangannya. Seluruh garis darah menghilang tanpa meninggalkan jejak, tetapi formasi pembatasan baru telah selesai dibentuk. Cahaya hantu dari tanah juga perlahan menghilang, dan reruntuhan kembali tampak normal. Setelah menyelesaikan formasinya, Wang Lin melihat kembali ke arah pintu masuk inti gua dan mencibir. Ia tampaknya sudah mempersiapkan sesuatu untuk orang-orang yang akan mengejarnya. Kemudian Wang Lin berbalik dan menuju tungku raksasa yang dikelilingi gas hitam. Tanpa ragu, ia memasuki tungku tersebut dan menghilang ke dalamnya. Setelah Wang Lin masuk ke dalam tungku, gas hitam di sekitarnya berputar dengan cepat dan mengeluarkan suara gemuruh. Riak-riak hitam menyebar dari tungku, membuat ruang di sekitarnya terdistorsi seperti dipenuhi bayangan. Di bagian depan tungku raksasa kemudian muncul wajah Wang Lin yang sangat besar, hampir memenuhi separuh tungku. Wajah tersebut tampak kabur dari kejauhan. Ini merupakan fenomena khusus tungku karena tungku adalah inti dunia gua. Siapapun yang masuk, akan meninggalkan penampakan wajahnya di permukaan tungku seperti sebuah segel jiwa. Setelah memasuki tungku, Wang Lin tiba di sebuah dunia gelap yang tampaknya tidak memiliki batas. Namun dunia tersebut juga terasa seolah dapat dilewati hanya dengan satu langkah. Di dunia itu hanya terdapat satu hal bunga kuning raksasa. Bumi menjadi akarnya, langit menjadi daunnya, sedangkan bunga yang mekar itu sendiri membentuk sebuah dunia. Bunga tersebut hanya memiliki 5 kelopak. Tidak ada aroma yang keluar darinya, bahkan ketika dipandang, bunga itu memberikan ilusi aneh seolah-olah sebenarnya tidak ada. Di atas bunga terdapat tepat 300 tetes embun. Setiap tetes memancarkan cahaya terang,
sehingga keseluruhan pemandangan terlihat seperti mimpi. Berkat jiwa ketiga yang berada di dalam tubuhnya, Wang Lin memiliki sebagian pengetahuan mengenai tempat tersebut. Ia mengetahui bahwa 300 tetes embun itu sebenarnya adalah 300 dunia yang hancur. Dahulu, ketika penguasa surgawi 7 warna pertama kali mencoba menciptakan dunia gua, ia mengalami kegagalan sebanyak 300 kali. Walaupun gagal, 300 percobaan tersebut tetap menghasilkan dunia-dunia yang belum sempurna. Dunia-dunia itu tidak memiliki banyak unsur yang diperlukan untuk menjadi dunia gua yang sempurna, sehingga akhirnya tidak digunakan. Penguasa surgawi 7 warna tidak membuang 300 kegagalan tersebut. Ia justru memurnikannya menjadi 300 tetes embun dan menjadikannya bagian dari sistem pertahanan inti gua. Setiap tetes embun sebenarnya merupakan sebuah dunia tersendiri. Jika penguasa surgawi 7 warna masih hidup, akal ilahinya dapat menyebar ke 300 dunia tersebut dan mengubah hukum di dalamnya sesuai kebutuhannya. Dunia gua yang sekarang merupakan hasil percobaan ke-301, yang akhirnya berhasil dan menjadi dunia utama. Ketika melihat 300 dunia tersebut masih utuh, Wang Lin merasa lega, karena kondisi ini sesuai dengan informasi yang ia peroleh dari jiwa ketiga. Ia kemudian menyadari bahwa keberadaan 300 dunia tersebut dapat mengubah strateginya. Wang Lin belum cukup kuat untuk langsung menghadapi Taois 7 warna dan hantu Tuas Han, tetapi ia dapat menggunakan 300 dunia yang hancur sebagai medan perburuan untuk menghadapi lawan-lawan lainnya. Dengan memanfaatkan dunia-dunia tersebut, ia yakin dapat membunuh beberapa musuh. Semakin banyak orang yang berhasil ia bunuh, semakin besar kekuatannya untuk menghadapi 2 jiwa lainnya. Pengetahuan tentang 300 dunia ini merupakan kartu truf terbesar yang diwariskan penguasa surgawi 7 warna kepada dunia gua. Rahasia ini tidak diketahui pihak luar. Bahkan Taois 7 warna dan hantu Tuas Han yang tidak memiliki ingatan lengkap mengenai masa lalu tidak mengetahuinya. 4 jenderal dan para selir juga tidak mengetahui rahasia tersebut. Wang Lin menyadari bahwa, apabila bukan karena kemunculan mendadak Lian Daofei, yang membuat penguasa surgawi 7 warna terluka parah, 7 warna sebenarnya tidak perlu memanggil Dao Surgawi untuk melahap Lian Daofei. Dengan menggunakan kartu truf 300 dunia ini, hasil perang masa lalu bisa saja sangat berbeda. Karena itu, Wang Lin yakin bahwa inti gua dapat menjadi tempat yang sangat berbahaya bagi para pengejarnya, tetapi juga merupakan tempat terbaik baginya untuk melakukan pembantaian dan memperkuat dirinya. Dari ingatan jiwa ketiga, Wang Lin mengetahui bahwa 300 dunia tersebut secara umum terbagi menjadi 3 jenis. 1. Dunia tempat binatang surgawi. Penguasa surgawi 7 warna membawa berbagai binatang surgawi dari benua astral abadi dan menempatkannya di beberapa dunia tersebut. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung, sebagian mati dan sebagian lainnya mengalami mutasi hingga menjadi makhluk yang sangat kuat. 2. Dunia tempat manusia disimpan. Penguasa surgawi 7 warna menangkap kelompok manusia dari benua astral abadi dan menempatkan mereka di dunia-dunia tertentu. Ia membiarkan mereka berkembang selama waktu yang sangat panjang untuk mengamati mereka dan mencoba memahami rahasia Dao Surgawi. 3. Dunia tanpa kehidupan. Dunia jenis ini tidak memiliki manusia, binatang, maupun bentuk kehidupan lainnya. Bahkan hukum dunianya belum tentu telah ditetapkan. Jika musuh masuk, penguasa surgawi 7 warna dapat menetapkan hukum tertentu berdasarkan lawannya. Dunia jenis ketiga sendiri terbagi menjadi 2 kategori. Dunia yang belum pernah diberi hukum oleh 7 warna, dan dunia yang hukumnya telah ditetapkan sebelumnya dan bertahan selama bertahun-tahun. Jika seorang penyusup tidak memiliki kekuatan seperti Lian Daofei, dan tidak memiliki tubuh surgawi abadi, menerobos 300 dunia ini akan menjadi tugas yang sangat sulit. Sedikit kesalahan saja dapat menyebabkan kematian. Terutama dunia pertama, dari jenis tertentu yang telah mengalami perubahan selama bertahun-tahun. Karena perubahan tersebut tidak diketahui, justru disitulah bahaya terbesar dapat tersembunyi. Pengetahuan Wang Lin mengenai 300 dunia tersebut belum lengkap, karena ia belum sepenuhnya menyatu dengan jiwa ketiga. Ia baru memahami sekitar 70–80% informasinya. Wang Lin segera menyadari bahwa dunia tempatnya berada adalah dunia tipe ketiga, tetapi ia belum mengetahui apakah termasuk kategori yang hukumnya belum pernah ditetapkan, atau kategori yang sudah memiliki hukum. Ia bergerak sangat cepat melewati sistem bintang di dalam dunia tersebut. Sistem bintang itu memiliki ukuran yang kira-kira setara dengan Brilliant Void, tetapi hanya memiliki 9 planet. Tidak ada kehidupan maupun kekuatan hidup di planet-planet tersebut. Wang Lin memeriksa ke-9 planet satu persatu, tetapi tidak menemukan apapun. Ia kemudian menyadari bahwa jiwa ketiga
tidak memiliki ingatan mengenai pernah menetapkan hukum di dunia ini. Kemungkinan besar 7 warna biasanya cukup menggunakan akal ilahinya untuk mengubah hukum dunia tipe ketiga, sehingga tidak meninggalkan ingatan spesifik. Wang Lin kembali menyebarkan akal ilahinya berulang kali. Akhirnya ia merasakan riak tersembunyi di kehampaan. Riak tersebut sangat samar dan terus bergema, tetapi sulit dideteksi. Setelah melacaknya, Wang Lin menemukan bahwa sumber riak tersebut berasal dari planet kelima. Ia langsung berpindah ke planet kelima dan menuju sebuah gunung gundul berbentuk seperti pedang yang menembus awan. Wang Lin memastikan bahwa riak tersembunyi berasal dari gunung tersebut, meskipun dari luar gunung itu tampak sepenuhnya biasa. Wang Lin memutuskan untuk mencoba menetapkan hukum sendiri. Ia menyatakan bahwa, karena dirinya adalah orang pertama yang memasuki dunia tersebut, ia akan menetapkan hukum yang menekan seluruh garis keturunan surgawi. Begitu perintah tersebut dikirimkan, seluruh dunia bergemuruh. Planet bergetar hebat dan tampaknya sebuah hukum tersembunyi akan muncul. Namun, tepat sebelum hukum itu benar-benar terbentuk, terdengar gemuruh keras dan semuanya kembali tenang. Wang Lin menyadari bahwa dunia yang hancur ini tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membentuk hukum tersebut. Ia kemudian memutuskan untuk mencoba metode lain. Pada saat yang hampir bersamaan, badai di sekitar pintu inti gua menghilang dan pintu terbuka sepenuhnya. Taois 7 warna menjadi orang pertama yang masuk. Ia melewati reruntuhan menuju tungku tanpa mengalami reaksi apapun, kemudian memasuki tungku. Hantu Tuazhan segera menyusul dan juga menghilang ke dalam tungku. Setelah mereka masuk, wajah kedua tokoh tersebut muncul di sisi kiri dan kanan tungku, diselimuti gas hitam. Ini menunjukkan bahwa tungku menampilkan wajah orang yang berada di dalamnya. Saffron menjadi orang berikutnya. Namun ketika hendak melewati reruntuhan, ia tiba-tiba merasakan sesuatu dan berhenti. Ia segera membentuk segel dan menggunakan teknik untuk menyembunyikan keberadaannya, menunjukkan bahwa ia mulai berhati-hati terhadap kemungkinan bahaya di dalam inti gua. Kemudian Dao Master Blue Dream tiba. Ia memandang reruntuhan di bawah dengan mata menyipit, lalu tiba-tiba tersenyum. Blue Dream berjalan melewati reruntuhan dan memasuki tungku, tetapi tidak terjadi apapun pada reruntuhan di bawahnya. Melihat hal tersebut, Saffron yang bersembunyi di dekatnya diam-diam mengerutkan kening, karena ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa mengenai reruntuhan dan perilaku Blue Dream. Setelah beberapa tokoh memasuki inti gua, 4 jenderal, murid 7 Dao Sekte, dan para selir kekaisaran surgawi juga tiba di area tungku. Mereka semua menunjukkan ekspresi rumit, karena menyadari bahwa tempat ini penuh dengan bahaya yang tidak mereka pahami. Salah satu celestial dari benua astral abadi berjalan menuju tungku dan berhasil melewati reruntuhan tanpa mengaktifkan pembatasan apapun. Melihatnya berhasil, beberapa orang lain ikut mencoba melewati reruntuhan. Namun beberapa dari mereka langsung terkena formasi darah yang telah dipasang Wang Lin sebelumnya. Garis-garis merah muncul dari reruntuhan, memancarkan cahaya kuat dan menjebak mereka. Sebuah blokade darah terbentuk, disertai jeritan kesakitan dari orang-orang yang terperangkap. Mereka yang terjebak segera mundur. Peristiwa ini mengejutkan orang-orang yang sebelumnya berhasil lewat. Salah satu celestial yang selamat menyadari bahwa reruntuhan tersebut sangat berbahaya dan segera mempercepat langkahnya menuju tungku. Saffron, yang masih bersembunyi, menyaksikan kejadian itu dan mencibir. Ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sengaja dipersiapkan di reruntuhan. Salah satu murid 7 Dao Sekte yang secara kebetulan berhasil melewati reruntuhan kemudian memasuki tungku. Ia adalah seorang lelaki tua dengan tingkat kultivasi yang relatif rendah. Di dalam tungku, ia melihat bunga kuning raksasa dan 300 tetes embun. 3 orang yang masuk sebelumnya sudah menghilang ke dunia masing-masing. Lelaki tua itu ragu-ragu, tetapi akhirnya mengambil salah satu tetes embun dan masuk ke dalamnya. Pada saat yang sama, Wang Lin, yang sedang menunggu di atas gunung dalam salah satu dunia hancur, segera merasakan kedatangannya. Wang Lin menyadari bahwa orang pertama yang masuk ke dunianya memiliki tingkat kultivasi rendah. Ia menilai lelaki tua itu telah mengabaikan peringatannya dan datang mendekati kematian. Wang Lin memutuskan menjadikannya subjek percobaan pertama untuk hukum dunia yang baru saja ia tetapkan. Lelaki tua itu muncul dari pusaran di langit dan langsung menyebarkan akal ilahinya untuk mencari Wang Lin. Namun tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi untuk mendeteksi keberadaan Wang Lin. Ketika ia mencoba melangkah dan terbang, tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh. Kakinya tidak lagi dapat menginjak udara dan tubuhnya langsung jatuh. Ia sangat terkejut karena kehilangan kemampuan terbang sepenuhnya. Bahkan ketika mengerahkan seluruh kultivasinya, ia tidak mampu menghentikan tubuhnya dari jatuh.
Dari puncak gunung, Wang Lin memastikan bahwa eksperimennya berhasil. Ia menyimpulkan bahwa hukum tidak dapat terbang benar-benar dapat diterapkan di dunia hancur tersebut. Namun Wang Lin juga menemukan beberapa keterbatasan. Hukum tersebut tidak memengaruhi harta karun. Waktu yang dibutuhkan hukum untuk memengaruhi seseorang berbeda berdasarkan tingkat kultivasinya. Ia gagal menetapkan hukum yang dapat secara langsung menekan garis keturunan surgawi. Ketika lelaki tua itu jatuh, ia menggunakan sebuah pengocok sebagai alat untuk menopang tubuhnya dan mencegah jatuh. Namun Wang Lin sudah menunggu kesempatan tersebut. Ia mengirimkan pedang darah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pedang darah langsung muncul di bawah lelaki tua itu dan menembus di antara kedua alisnya. Tubuh lelaki tua itu langsung roboh. Bahkan jiwa asalnya hancur, sehingga ia mati seketika. Setelah membunuhnya, Wang Lin melakukan ritual khusus. Ia memanggil jiwa ketiga dan membentuk segel, kemudian sebuah lengan hitam yang diselimuti gas hitam muncul. Lengan tersebut meraih tubuh dan jiwa lelaki tua yang telah mati lalu membawanya pergi ke dalam kehampaan. Wang Lin kemudian menarik kembali pedang darah dan menyatukan kembali jiwa ketiga ke dalam tubuhnya. Ia menyadari bahwa formasi pembatasan di pintu telah membunuh beberapa orang sebelumnya, tetapi jumlah korban masih jauh dari cukup untuk memenuhi tujuannya. Wang Lin kemudian memutuskan untuk menunggu mangsa berikutnya. Wang Lin menetapkan batas waktu. Jika dalam 7 hari tidak ada orang lain yang masuk ke dunianya, ia akan berpindah ke dunia hancur lainnya. Selama 5 hari berikutnya, Wang Lin tetap menunggu sambil memanfaatkan waktunya untuk menyelami jiwa ketiga dan menyerap lebih banyak ingatan. Ia juga terus waspada. Jika orang berikutnya yang muncul adalah Taois 7 warna atau hantu tua Shan, Wang Lin akan segera meninggalkan dunia tersebut. Inilah alasan utama ia menetapkan hukum larangan terbang. Hukum tersebut memberinya keuntungan waktu untuk melarikan diri jika lawan yang terlalu kuat muncul. Wang Lin kembali menyadari bahwa akan sangat membantu jika ia bisa menetapkan hukum yang menekan garis keturunan surgawi. Namun ia memperkirakan 300 dunia hancur memang tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan hal tersebut, karena semuanya merupakan dunia yang tidak sempurna. Pada hari ke-6, Wang Lin tiba-tiba merasakan pusaran muncul di bagian timur sistem bintang. Ia segera bersiap dan menghilang dari tempatnya. Pedang darah di sampingnya juga bergetar, seolah menginginkan darah, tetapi tetap diam dan menunggu perintah. Wang Lin bersembunyi dan mengamati pusaran tersebut. Ia tahu bahwa 3 sosok yang berada di dalam pusaran tidak dapat diserang selama proses teleportasi. Waktu terbaik untuk menyerang adalah tepat setelah pusaran menghilang. Ketika 3 sosok mulai terbentuk, Wang Lin segera menyadari bahwa mereka bukan Taois 7 warna maupun hantu tua Shan. Setelah pusaran menghilang, identitas mereka menjadi jelas. Ketiganya adalah anggota 7 Dao Sekte. Tingkat kultivasi mereka satu berada di tahap awal Nirvana Void, 2 lainnya berada di langkah kedua, Heaven's Blick kelima. Wang Lin membunuh 3 orang dalam sekejap. Begitu ketiganya benar-benar muncul dan belum sempat menyebarkan akal ilahi, Wang Lin langsung menyerang. Pedang darah melesat terlebih dahulu dan langsung memenggal salah satu anggota langkah kedua. Anggota kedua terkena darah rekannya dan panik. Sebelum ia sempat mundur, Wang Lin sudah muncul di hadapannya dan menekan jari di antara alisnya, menyebabkan tubuhnya roboh. Semua itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. 2 dari 3 anggota 7 Dao Sekte langsung terbunuh. Anggota ketiga, yang merupakan kultivator Nirvana Void tahap awal, segera mundur. Ia bahkan mengeluarkan sebuah dupa, tampaknya hendak menggunakan teknik atau bantuan tertentu untuk melarikan diri atau menghadapi Wang Lin. Namun sebelum sempat menyalakannya, hukum larangan terbang kembali bekerja. Tubuhnya kehilangan kemampuan terbang dan mulai jatuh. Ekspresinya langsung berubah drastis. Wang Lin memanfaatkan kesempatan tersebut. Pedang darah menusuk tubuhnya, kemudian Wang Lin membentuk segel, dan menghantamnya dengan kekuatan besar. Setelah terkena serangkaian serangan tersebut, kultivator Nirvana Void itu batuk darah dan tubuhnya roboh. Dengan demikian, Wang Lin berhasil membunuh 3 anggota 7 Dao Sekte dalam waktu kurang dari 3 tarikan napas. Wang Lin awalnya hendak segera meninggalkan tempat tersebut setelah membunuh 3 orang. Namun tiba-tiba ia berhenti dan menoleh ke belakang. Ia merasakan orang lain kembali memasuki dunia ini. Puluhan ribu kilometer jauhnya, sebuah pusaran baru muncul. Sosok di dalamnya masih kabur, tetapi dari bentuknya Wang Lin dapat melihat bahwa orang yang datang tampaknya seorang perempuan. Wang Lin kembali dipenuhi niat membunuh dan bersiap menghadapi pendatang berikutnya.
Wang Lin segera mengenali orang yang datang sebagai Zixia, selir ketujuh dari penguasa surgawi tujuh warna. Zixia sangat setia kepada tujuh warna dan sebelumnya pernah mencoba mengendalikan Wang Lin. Ia juga mengetahui sejumlah rahasia tentang 300 dunia yang hancur karena pernah memasuki lebih dari selusin dunia tersebut. Wang Lin menyadari bahwa selain kekuatannya, Zixia mungkin mengetahui informasi penting mengenai peti mati penghindar surga dan tempat ini. Wang Lin langsung menyerang dengan pedang darah. Zixia berhasil menahannya dengan teknik Phoenix Ungu, menyebabkan benturan besar yang mengguncang sistem bintang. Karena menyadari situasinya berbahaya, Zixia berencana menggunakan batu giok untuk mengirim pesan kepada pihak lain dan meminta bantuan. Wang Lin kemudian menyadari sesuatu yang penting. Orang-orang yang masuk tampaknya telah membuat kesepakatan sebelumnya. Beberapa membawa alat untuk mengirim pesan atau meminta bantuan, seperti dupa yang digunakan anggota 7 Dao Sekte dan batu giok milik Zixia. Ini membuat rencana perburuannya menjadi lebih sulit. Wang Lin sengaja mengatakan bahwa Zixia memang layak menjadi selir favorit tujuh warna. Dari reaksinya, Wang Lin menyadari bahwa Zixia memahami aturan dunia yang hancur ini. Selama Zixia tetap berada di dalam pusaran dan tidak benar-benar melangkah keluar, hukum yang melarang terbang tidak akan berlaku padanya. Karena itu, Wang Lin memilih pergi dan membuat seolah-olah ia tidak mampu mengejar Zixia. Ia bahkan sengaja menunjukkan sedikit tanda seperti orang yang sedang terluka. Zixia menjadi curiga. Ia berpikir Wang Lin mungkin memang terluka parah setelah bertarung dengan orang lain dan tidak mampu menggunakan busur Li Guang. Ia mulai mempertimbangkan untuk mengejar Wang Lin daripada meminta bantuan kepada 4 jenderal. Untuk menguji dugaannya, Zixia mengirimkan pedang ungu ke arah Wang Lin. Wang Lin sebenarnya mengetahui bahwa Zixia sedang mengujinya. Ia sengaja berhenti berpura-pura lemah dan menggunakan 6 esensinya sekaligus untuk menghancurkan pedang ungu tersebut. Ia menunjukkan kekuatan penuhnya seolah-olah ingin menyembunyikan luka yang dideritanya. Justru tindakan itu membuat Zixia semakin yakin bahwa Wang Lin benar-benar terluka. Menurut pikirannya, jika Wang Lin benar-benar sehat, ia tidak perlu berusaha menunjukkan kekuatan penuh untuk menutupi kelemahannya. Ketika Wang Lin kemudian tanpa hendak meninggalkan dunia tersebut, Zixia akhirnya mengambil keputusan. Keserakahannya untuk mendapatkan jiwa ketiga mengalahkan kehati-hatiannya. Ia menyimpan batu gioknya, meninggalkan pusaran, dan mengejar Wang Lin. Begitu Zixia benar-benar melangkah keluar dari pusaran, hukum Wang Lin langsung berlaku. Tubuh Zixia tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk terbang dan jatuh ke bawah. Ia langsung menyadari bahwa dirinya telah masuk perangkap. Pada saat yang sama, Wang Lin segera berbalik. Semua kepura-puraannya hilang dan niat membunuh yang sebenarnya meledak. Pedang darah melesat ke arah Zixia sementara Wang Lin sendiri menyerbu dengan kecepatan tinggi. Zixia tidak memiliki waktu untuk kembali ke pusaran atau menggunakan batu gioknya. Serangan Wang Lin berhasil mengenai Zixia dan darah menyembur dari dadanya, menandakan bahwa serangan tersebut telah melukainya dengan serius. Pedang darah Wang Lin telah menembus dada Zixia dan terus menyerap darahnya. Zixia terluka parah dan berusaha mengambil harta untuk menyelamatkan dirinya, tetapi Wang Lin sama sekali tidak memberinya kesempatan. Ia langsung muncul di hadapannya dan melepaskan seluruh kekuatannya. 6 esensi Wang Lin menyerang secara beruntun. Esensi api berubah menjadi burung vermilion raksasa dan mengepung Zixia. Esensi petir berubah menjadi naga petir dan menyerang setelahnya. Kekuatan kehidupan dan kematian, karma, serta benar dan salah ikut muncul. Garis-garis darah dari esensi pembatasan menyebar di sekitar Zixia dan menutup seluruh jalan mundurnya. Terakhir, esensi pembantaian muncul di tangan Wang Lin, membuat seluruh sistem bintang dipenuhi aura pembunuhan dan kepingan salju merah. Serangkaian serangan tersebut menyebabkan Zixia batuk darah dan mengalami luka berat, bahkan jiwa asalnya ikut terluka. Sebelum dia sempat menggunakan hartanya, telapak tangan Wang Lin menembus pertahanan esensi dan menghantam antara alisnya. Tepat ketika hukum yang melarang terbang mulai menghilang, Zixia sempat mendapatkan kesempatan untuk bergerak. Namun, itu memang bagian dari rencana Wang Lin. Ketika hukum menghilang, Wang Lin menggunakan mantra berhenti. Berhenti. Mantra tersebut menghentikan tubuh, pikiran, dan jiwa, sehingga Zixia benar-benar kehilangan kemampuan untuk bergerak maupun menggunakan hartanya. Wang Lin kemudian mendekatinya dan menunjuk 9 kali. Setiap titik memperkuat segel. Setelah 9 serangan selesai, pembatasan seperti jaring laba-laba menyelimuti Zixia dan menyegelnya sepenuhnya. Wang Lin tidak membunuh Zixia,
karena ia masih membutuhkan informasi yang mungkin diketahui wanita tersebut mengenai tempat ini dan rahasia lainnya. Tubuh Zixia langsung disimpan oleh Wang Lin. Seluruh pertarungan hanya berlangsung kurang dari 10 tarikan napas. Setelah itu Wang Lin memutuskan meninggalkan dunia tersebut. Ia menyadari bahwa sudah ada 3 kelompok yang memasuki dunia itu, dan menghadapi kelompok keempat akan semakin sulit. Karena 300 dunia yang hancur saling terhubung, ia dapat berpindah dari satu dunia ke dunia lain meskipun tidak memahami seluruh segel pembatasnya. Wang Lin muncul di salah satu dari 300 dunia lainnya. Di dunia tersebut terjadi pertempuran besar antara jutaan manusia. Darah mengalir di medan perang dan korban berjatuhan tanpa henti. Di atas planet itu terdapat Jenderal Macan Putih. Ia justru menikmati pembantaian tersebut karena semakin banyak manusia terbunuh, semakin banyak niat membunuh yang dapat ia serap dan gunakan di dunia itu. Jenderal Macan Putih juga telah memasuki dunia tersebut lebih dahulu sehingga seluruh hukum dunia berada di bawah kendalinya. Ia memahami aturan 300 dunia yang hancur, dan yakin bahwa siapapun yang masuk, kecuali Taois 7 warna atau hantu tua Shan, akan terkena hukum yang telah ia tetapkan. Di medan perang terdapat seorang jenderal manusia yang memiliki hubungan misterius dengan Jenderal Macan Putih. Di samping Jenderal Macan Putih juga terdapat ilusi seorang pria paruh baya. Wang Lin akan mengenali pria tersebut sebagai orang dari lantai 7 menara 5 elemen. Pria paruh baya itu tampaknya terperangkap oleh hukum dunia milik Jenderal Macan Putih. Ia membenci hukum tersebut dan berharap ada orang lain yang datang sehingga ia memperoleh kesempatan untuk melawan Macan Putih. Pusaran kemudian muncul dan Wang Lin keluar darinya bersama pedang darah. Begitu Wang Lin muncul, Jenderal Macan Putih dan pria paruh baya langsung menyadarinya. Jenderal Macan Putih sangat gembira karena Wang Lin justru masuk ke dunia yang hukumnya telah ia kuasai. Ia bahkan menganggap kedatangan Wang Lin sebagai keberuntungan besar. Wang Lin menyebarkan akal ilahinya dan menyadari bahwa dunia ini jauh lebih besar daripada dunia sebelumnya. Ukurannya kira-kira gabungan Brilliant Void dan Alhaven, meskipun tetap hanya memiliki 9 planet. Ia menemukan aura Jenderal Macan Putih dan pria paruh baya, tetapi tidak dapat menemukan keberadaan fisik mereka. Wang Lin segera menyadari bahwa sebuah hukum telah ditetapkan di dunia tersebut, tetapi belum mengetahui sifat hukumnya. Karena itu, ia sengaja tidak mengambil langkah. Selama tidak memasuki wilayah pengaruh hukum, ia masih bebas menentukan apakah akan bertarung atau pergi. Untuk menguji siapa yang mengendalikan hukum dunia tersebut, Wang Lin bahkan membuat pusaran seolah-olah hendak meninggalkan tempat itu. Jenderal Macan Putih kemudian berbicara melalui seluruh sistem bintang dan mengungkapkan bahwa dialah yang menetapkan hukum dunia tersebut. Ia menantang Wang Lin untuk masuk dan bertaruh dengannya. Taruhannya sangat besar. Jika Wang Lin kalah, maka jiwa ketiga menjadi milik Jenderal Macan Putih. Jika Wang Lin menang, Jenderal Macan Putih bersumpah menggunakan garis keturunan celestialnya untuk menjadi budak Wang Lin selama 10.000 tahun. Wang Lin tetap tenang dan tidak menunjukkan reaksinya. Namun, ia sebenarnya sudah mendapatkan informasi penting yang diinginkannya. Jenderal Macan Putih sendirilah yang mengendalikan hukum dunia ini. Wang Lin kemudian tersenyum tipis, karena tantangan tersebut justru memberinya kesempatan untuk mengetahui seperti apa hukum yang telah dibuat Macan Putih dan bagaimana cara menghadapinya. Wang Lin menduga hukum tersebut bekerja seperti permainan catur. Kesadaran ilahi para kultivator dipisahkan, dan dimasukkan ke tubuh manusia yang menjadi bidak dalam peperangan jutaan tentara. Kultivasi asli ditekan, sehingga kekuatan mereka bergantung pada aturan dunia tersebut. Jenderal Macan Putih sendiri menjadi jenderal, sedangkan pria dari planet 5 elemen menjadi prajurit. Macan Putih menganggap dirinya memiliki keuntungan karena garis keturunan surgawinya membuat penekanannya lebih ringan. Ia juga mengira Wang Lin tidak memiliki garis keturunan surgawi sehingga akan sepenuhnya ditekan. Namun, Macan Putih salah perhitungan. Wang Lin telah memperoleh garis keturunan Dao kuno. Ketika Wang Lin memasuki dunia tersebut, keberadaan garis keturunannya membuat beban hukum terbagi sehingga penindasan terhadap setiap orang menjadi jauh lebih lemah. Bahkan prajurit yang ditempati kesadaran pria dari planet 5 elemen menjadi lebih kuat. Wang Lin kemudian memahami struktur hukum itu dan memutuskan untuk menerima taruhan Jenderal Macan Putih. Setelah masuk, kesadaran ilahinya terpisah dan menyatu dengan seorang prajurit di medan perang. Wajah prajurit itu berubah menjadi wajah Wang Lin dan kekuatannya langsung menunjukkan perbedaan besar. Ketika Jenderal Macan Putih menyerang dengan tombaknya, Wang Lin menebasnya dan memotong tombak tersebut menjadi 2. Ia kemudian mulai membantai pasukan yang diciptakan oleh hukum dunia. Wang Lin menyadari bahwa seluruh medan perang hanyalah papan catur,
sementara para prajurit dan jenderal merupakan bidak yang dikendalikan oleh kesadaran mereka. Jenderal Macan Putih memerintahkan 10 prajurit lapis baja hitam untuk menyerang Wang Lin. Namun Wang Lin justru menggunakan kesempatan itu untuk menyerap kekuatan dari setiap pembunuhan. Setiap prajurit yang dibunuh berubah menjadi gas hitam yang masuk ke tubuh Wang Lin. Setelah membunuh banyak tentara dan 10 prajurit lapis baja hitam milik Macan Putih, gas hitam tersebut berkumpul dan membentuk baju zirah hitam di tubuh Wang Lin. Pedangnya juga berubah menjadi lebih panjang dan menyerupai bulan sabit. Dalam waktu singkat, Wang Lin membunuh seluruh 10 prajurit lapis baja hitam. Pria dari planet 5 elemen juga mendapatkan peningkatan kekuatan. Cahaya emas mengelilingi tubuhnya dan membentuk zirah emas, meskipun jauh lebih sederhana dibandingkan milik Wang Lin. Melihat perkembangan ini, Jenderal Macan Putih menjadi sangat muram. Ia kembali memusatkan kesadaran pada jenderal lapis baja putihnya dan berusaha menjaga jarak dari Wang Lin. Wang Lin tahu waktunya terbatas sehingga dia tidak berniat membiarkan Macan Putih memperpanjang pertarungan. Dia mengejar jenderal lapis baja putih tersebut sambil membantai para prajurit di sepanjang jalan. Setiap langkahnya menghancurkan seorang prajurit menjadi gas hitam yang kemudian memperkuat dirinya. Setelah mengumpulkan cukup banyak gas hitam, gas tersebut bahkan membentuk seekor kuda hitam. Wang Lin menaikinya dan melesat seperti badai menuju jenderal lapis baja putih. Kini Wang Lin telah berubah dari seorang prajurit biasa, menjadi sosok yang sangat mengerikan di medan perang. Dengan zirah hitam, pedang hitam seperti bulan sabit, serta kuda hitam yang terbentuk dari gas pembantaian, ia langsung mengejar jenderal yang merupakan perwujudan kesadaran Jenderal Macan Putih. Jenderal lapis baja putih menyadari bahaya yang mendekat dan menggenggam tombaknya lebih erat, bersiap menghadapi Wang Lin. Sementara itu, Taois 7 warna menemukan jejak Wang Lin. Di dunia hancur lain, Taois 7 warna telah menjelajahi hampir 100 dunia tetapi masih gagal menemukan Wang Lin. Dia kemudian merasakan aura Wang Lin dari kejauhan. Meskipun aura tersebut tidak berada di dunia tempatnya berdiri, dia menyadari bahwa Wang Lin sudah tidak jauh. Taois 7 warna segera merobek ruang, berpindah melalui celah tersebut, dan dengan penuh kegembiraan berkata bahwa dia akhirnya merasakan keberadaan Wang Lin. Jenderal lapis baja putih akhirnya tidak bisa terus mundur. Dalam hukum dunia ini, mereka sedang memainkan permainan catur, sehingga mundurnya seorang jenderal akan menghancurkan moral pasukannya. Selain itu, semakin banyak Wang Lin membunuh, semakin kuat pula dirinya. Karena itu, Jenderal Macan Putih memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya dalam pertarungan langsung. Jenderal lapis baja putih meraung dan menyerang dengan kuda putihnya. Dari arah berlawanan, Wang Lin datang menaiki kuda hitam. Keduanya seperti dua badai hitam dan putih yang bergerak menuju satu sama lain sambil terus membantai pasukan di sepanjang jalan. Jenderal Macan Putih kemudian mengerahkan kekuatannya. Bayangan harimau putih muncul di belakang jenderal lapis baja putih, bahkan kuda putihnya berubah menjadi bentuk harimau. Wang Lin sama sekali tidak gentar. Di belakangnya muncul bayangan Dao kuno miliknya sendiri, yang terbentuk dari gas hitam hasil pembantaian. Ketika jarak mereka menyusut hingga sekitar 1000 kaki, keduanya menyerang bersamaan. Pedang hitam Wang Lin mengandung kekuatan kematian. Tombak putih jenderal menyatu dengan kekuatan harimau putih. Pedang dan tombak bertabrakan. Tombak serta harimau putih runtuh. Pedang Wang Lin juga hancur. Kedua kuda bertabrakan dan ikut hancur menjadi gas hitam dan putih. Setelah senjata dan tunggangan mereka lenyap, keduanya langsung bertarung dari jarak dekat. Benturan mereka mengguncang seluruh dunia. Jenderal Macan Putih sampai batuk darah, dan untuk pertama kalinya rasa takut muncul dalam matanya. Ia tidak menyangka Wang Lin memiliki niat membunuh yang begitu mengerikan. Wang Lin kemudian mengatakan dengan yakin, "Kamu akan kalah." Macan Putih menolak mengaku kalah karena ini adalah hukum yang dia sendiri ciptakan. Setelah pertarungan awal, Jenderal lapis baja putih terluka parah. Namun darah Jenderal Macan Putih turun ke tubuhnya dan memulihkannya. Ia kemudian mulai membantai tentara tanpa membedakan pihak. Setiap prajurit yang dibunuh berubah menjadi gas putih dan diserap olehnya. Bahkan 1000 tetes darah keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi kabut darah. Kabut tersebut menyelimuti para prajurit, menyebabkan mereka lenyap satu demi satu. Dalam waktu singkat, hampir 100.000 prajurit terbunuh. Energi dari mereka membuat zirah putih terbentuk kembali. Kuda putih muncul lagi, dan kekuatan jenderal meningkat drastis. Daripada melakukan hal yang sama, Wang Lin mengalihkan perhatiannya kepada Jenderal Emas,
yaitu avatar yang dibentuk dari kesadaran pria parubaya dari planet 5 elemen. Jenderal emas tersebut jauh lebih lemah dibandingkan Wang Lin dan Macan Putih. Wang Lin langsung menyerangnya. Karena avatar itu hanya merupakan tubuh yang diciptakan hukum dunia, bukan tubuh utama pria tersebut, Wang Lin dapat menghancurkannya dengan mudah. Yang lebih penting, kemampuan pemakan jiwa Wang Lin masih dapat digunakan meskipun kultivasinya ditekan. Wang Lin kemudian melahap jenderal emas tersebut. Hasilnya sangat besar. Gas hitam di sekitar Wang Lin bertambah. Zirah hitamnya menjadi jauh lebih kuat. Helm akhirnya terbentuk dan menutupi kepalanya, dan tunggangannya berubah dari kuda hitam menjadi naga hitam. Kini Wang Lin memiliki penampilan yang jauh lebih mengerikan. Rambut putih kontras dengan zirah hitam, pedang hitam di tangan, dan naga hitam yang mengelilinginya. Jenderal lapis baja putih juga berubah. Kuda putihnya berubah menjadi harimau putih raksasa, sementara 1000 tetes darah kembali berkumpul di tubuhnya. Tombaknya terbentuk kembali dan niat membunuhnya mencapai puncak. Naga hitam dan harimau putih kemudian menerjang satu sama lain. Pertarungan mereka mengguncang planet, hingga seolah-olah planet itu akan runtuh. Wang Lin dan Jenderal Lapis Baja Putih kembali bertarung menggunakan pedang dan tombak. Setelah mengumpulkan kekuatannya, Wang Lin mengeluarkan bayangan Dao kuno dan menebaskannya bersama pedangnya. Serangan tersebut akhirnya menghancurkan tombak jenderal, zirahnya, harimau putihnya, dan tubuh Jenderal Lapis Baja Putih itu sendiri. Wang Lin menang. Di luar medan perang, Jenderal Macan Putih menjadi pucat dan kembali memuntahkan darah. Wang Lin kemudian menyatakan, "Mulai sekarang, kamu adalah budakku." Namun tepat setelah kemenangan itu, Wang Lin tiba-tiba merasakan krisis yang sangat kuat. Instingnya memperingatkan bahwa seseorang atau sesuatu yang sangat berbahaya akan segera muncul. Tanpa ragu, Wang Lin menyatukan tubuh aslinya dengan tubuh yang dibentuk oleh kesadaran ilahinya. Ia kemudian melahap aura Jenderal Lapis Baja Putih yang telah dihancurkan. Gas hitam kembali mengelilingi tubuhnya dan membentuk pedang panjang. Wang Lin memusatkan seluruh kekuatannya. Kekuatan tubuh, hukum dunia, kekuatan kesadaran, dan seluruh energi yang telah dikumpulkannya dari pembantaian. Ia mengarahkan semuanya ke pedangnya. Pedang ini bukan sekadar serangan biasa. Wang Lin bermaksud membuatnya menjadi pedang terkuat yang dapat diciptakan di dunia hancur ini, menggunakan hukum yang ditetapkan Jenderal Macan Putih, untuk kemudian menghancurkan hukum tersebut dari dalam. Dengan demikian, kemenangan atas Jenderal Lapis Baja Putih bukanlah akhir. Wang Lin justru sedang mempersiapkan serangan untuk menghadapi sosok misterius yang menyebabkan rasa krisis tersebut. Pada saat yang sama, tangan kirinya membentuk segel dan menciptakan payung api kecil, yang kemudian menghilang dari tangannya. Setelah menelan avatar indra ilahi Jenderal Macan Putih dan memperoleh sumpahnya, tekanan Wang Lin begitu besar hingga Jenderal Macan Putih terpaksa tunduk. Wang Lin sendiri memusatkan seluruh kekuatannya pada pedang, bahkan menutup mata dan mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya. Pedang itu menjadi satu-satunya fokusnya, karena ia bermaksud memanfaatkan hukum dunia hancur untuk menghasilkan serangan terkuat. Di sisi barat sistem bintang, akhirnya muncul pusaran besar. Pusaran itu bahkan runtuh sebelum terbentuk sempurna. Lalu Taois 7 warna menerobos masuk dengan kekuatan 7 warnanya. Ia langsung merasakan aura Wang Lin dan sangat gembira karena akhirnya menemukan target yang selama ini dicarinya. Pada saat yang sama, Wang Lin membuka mata dan melepaskan serangan yang telah dipersiapkannya. Pedang Wang Lin menyerap kekuatan seluruh hukum dunia hancur tersebut. Badai hitam, baju zirah, dan bahkan para prajurit yang diciptakan hukum semuanya terserap menjadi bagian dari energi pedang. Dengan demikian, pedang itu bukan sekadar serangan Wang Lin, tetapi hampir seperti seluruh dunia hancur menyerang Taois 7 warna sekaligus. Jenderal Macan Putih terkena dampak serangan tersebut dan memuntahkan darah. Hukum yang sebelumnya ia kendalikan mulai hancur. Energi pedang kemudian menembus ruang dan langsung menyerang Taois 7 warna. Bahkan Taois 7 warna merasakan bahaya yang sangat besar. Dalam hidupnya, perasaan bahaya seperti ini hanya pernah muncul beberapa kali, dan 2 diantaranya berkaitan dengan Wang Lin. Taois 7 warna mengakui kecerdikan Wang Lin karena mampu memahami cara memanfaatkan hukum dunia hancur dalam waktu singkat. Namun justru karena Wang Lin semakin cerdas, ia semakin bertekad membunuhnya. Untuk bertahan, Taois 7 warna menggunakan 7 warna Dao Lotus. Teratai 7 warna memiliki 7 kelopak, masing-masing mewakili 1 warna. Ia masuk ke dalam teratai tersebut dan membuat kelopaknya menutup sebagai pertahanan.
Pedang Wang Lin menghantam teratai. Benturan itu sangat dahsyat. 2 dari 7 kelopak teratai hancur, tetapi energi penghancurnya juga membuat seluruh sistem bintang mulai runtuh. 9 planet mengalami kehancuran, 7 diantaranya langsung meledak dan berubah menjadi lubang hitam. Dunia hancur yang menjadi medan pertempuran tersebut praktis berada di ambang kehancuran total. Wang Lin sendiri terluka dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Ia menyadari bahwa Taoist 7 warna jauh lebih kuat daripada perkiraannya, sehingga ia segera memilih mundur. Namun Taoist 7 warna tidak membiarkannya pergi. Ia membuka kembali 7 warna Dao Lotus dan menggunakan 5 kelopak yang tersisa untuk mengejar serta menyegel Wang Lin. Ia kemudian melancarkan serangan bersama kehancuran planet ketiga. Wang Lin ternyata sudah menyiapkan jalan keluar. Sebelum menghadapi serangan tersebut, ia diam-diam telah mempersiapkan payung pembakaran alam. Ketika 5 kelopak teratai mendekat, Wang Lin membuka payung api itu. Api yang keluar menahan kelopak-kelopak tersebut, sementara setiap benturan tetap mengguncang tubuhnya. Wang Lin memanfaatkan kekuatan benturan untuk mundur 3 langkah. Setelah langkah ketiga, tubuhnya sepenuhnya masuk ke dalam pusaran dan berhasil meninggalkan dunia tersebut. Taoist 7 warna mengejar sampai ke pusaran dan bahkan mengulurkan tangan 7 warnanya untuk menangkap Wang Lin, tetapi terlambat. Wang Lin berhasil melarikan diri. Taoist 7 warna sangat marah dan bersumpah akan terus mengejarnya sampai ke ujung dunia. Setelah Wang Lin pergi, dunia tersebut akhirnya runtuh sepenuhnya. Sumpah Jenderal Macan Putih telah berlaku, sehingga ia kini terikat untuk mematuhi Wang Lin. Sebelum pergi, Wang Lin memberikan perintah pertamanya. Tangkap dia, aku sangat berguna untuknya. Targetnya adalah pria dari planet 5 elemen, yang merupakan pihak paling lemah di antara mereka. Jenderal Macan Putih kemudian bangkit dan menyerang pria tersebut.